Selamat siang Pak, mohon maaf mengganggu sebentar ya. Saya perawat Bu Siti yang bertugas pada siang ini. Bisa sebutkan nama lengkap dan tanggal lahirnya? Toto Wahyono, 21 Desember 1991. Baiklah Pak Toto, saat ini saya akan memeriksa vital sign Bapak. Namun sebelum saya memulai pemeriksaan, apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan keluhan atau yang lain? Sampai nanti siang saya akan bersama Bapak. Ada sus, badan saya rasanya tidak enak sus, karena bengkak. Pak Toto, apakah Bapak jarang kencing dan sering kesemutan? Saya sebenarnya tidak jarang kencing sus, tapi lebih sering menahan kencing karena pekerjaan saya harus segera diselesaikan sus, dan juga membuat kaki saya sering kesemutan. Pak Toto, untuk selanjutnya, apakah tadi malam ada kesulitan tidur atau malam-malam yang lain juga ada kesulitan tidur? Oh iya, makannya bagaimana Pak? Habis enggak ya? Saya nggak bisa tidur nyak sus, karena badan saya bengkak semua. Makan saya tadi pagi juga nggak habis sus, mual rasanya perut saya jika mau makan sus. Baiklah Pak Toto, saat ini saya akan memeriksa vital sign Bapak. Iya sus, silahkan. Baik Pak Toto, ini sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Bapak harus istirahat total dulu ya. Nanti jam 2 akan saya periksa lagi untuk ambil darah. Untuk selanjutnya, silahkan istirahat. Nanti darahnya untuk pemeriksaan kreatinine. Bagaimana suster tensi Bapak? Suster, kok saya lihat di depan ada banyak kursi. Mau ada acara apa ya? Untuk tensinya 150/80 mm/Hg, suhunya 36,4 derajat Celcius, kemudian pernafasannya 18 kali per menit dan nadinya 82 kali per menit. Terima kasih suster. Bapak, Ibu, nanti siang pada jam 11 mau ada penyuluhan tentang pasien gagal ginjal seperti Bapak ini. Kami boleh ikut sus? Bapak Ibu silahkan, monggo. Selamat siang Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Sehat dan tetap semangat nggih? Sehat, Bu. Semangat. Pada siang ini kami perawat Siti dan juga perawat Balkis akan berbagi ilmu tentang apa itu gagal ginjal kronis. Silakan Mbak Balkis. Baik, saya akan menjelaskan mengenai apa itu gagal ginjal kronis atau chronic kidney disease atau yang disingkat dengan CKD. Nah, penyakit ini yaitu di mana ginjal mengalami penurunan fungsi secara lambat, progresif, dan tidak dapat balik, di mana kemampuan tubuh ini gagal dalam mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan, berikut juga elektrolit, sehingga menyebabkan terjadinya uremia, kemudian azetomia. Kemudian untuk penyebabnya secara garis besar dikategorikan infeksi yang berulang dan keadaan ginjal yang memburuk. Nah, ini juga dapat karena penyumbatan saluran kemih, kemudian kerusakan pembuluh darah akibat diabetes atau penyakit kencing manis, dan tekanan darah tinggi, kemudian bekas luka pada jaringan dan trauma langsung pada ginjal. Seperti itu. Tanda dan gejala ini pada kulit dapat berwarna abu-abu mengkilat, kemudian kering bersisik, gatal-gatal juga, kukunya tipis dan mudah rapuh, kemudian rambutnya tipis dan juga kasar. Nah, untuk pada paru-paru, dahaknya ini kental dan lengket, kemudian nafasnya dangkal, pernapasan lebih cepat dan juga tidak teratur. Nah, pada sistem pencernaan ini nafas bau tak sedap, tidak nafsu makan, kemudian juga sulit BAB. Untuk pada sistem syaraf, badan terasa lemah dan letih
letih, kemudian sulit konsentrasi, dapat terjadi kejang, kemudian panas pada telapak kaki. Nah, pada otot dan tulang ini dapat terjadi kram otot, kemudian kekuatan ototnya hilang, dan juga dapat terjadi patah tulang, seperti itu. Kemudian pada gagal ginjal kronis ini dapat terjadinya komplikasi. Nah, komplikasinya ada apa saja? Yaitu yang pertama yaitu hiperkalemia. Hiperkalemia atau kelebihan kalium. Nah, ini terjadi karena penurunan ekskresi. Ekskresi ini apa? Yaitu pembuangan zat sisa. Nah, kemudian dapat karena asidosis metabolik, katabolisme, dan asupan makanan yang berlebih. Nah, untuk yang kedua yaitu perikarditis atau iritasi peradangan pada lapisan yang membungkus jantung. Nah, ini akibat dari retensi produk sampah uremi. Kan produk sampah uremia ini pada gagal ginjal kronis ini pengeluarannya terhambat ya, tidak sempurna pengeluarannya. Jadi ini salah satu penyebab dari perikarditis. Nah, kemudian dialisis yang tidak adekuat juga menyebabkan perikarditis. Nah, untuk yang ketiga komplikasinya yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi akibat dari retensi cairan dan natrium serta sistem renin, angiotensin, aldosteron yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian untuk komplikasi yang keempat yaitu anemia. Nah, anemia ini akibat dari penurunan rentang usia sel darah merah, kemudian perdarahan pada sistem saluran pencernaan. Nah, akibatnya ini kenapa terjadinya perdarahan? Ini karena iritasi oleh racun dan juga kehilangan darah selama hemodialisis. Nah, ini adalah penyebab dari anemia. Nah, untuk yang komplikasi yang kelima yaitu penyakit tulang. Nah, ini dapat terjadi akibat dari retensinya fosfat, kemudian kadar kalsium serum yang rendah, metabolisme vitamin D yang tidak normal, dan juga peningkatan kadar aluminium. Nah, untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh perawat Bu Siti. Silakan Bu Siti. Baik, Bapak, Ibu, Mbak Barki, saya lanjutkan ya. Untuk pencegahan dan penanganan adalah caranya menghindari penyakit gagal ginjal kronik itu dengan mengkonsumsi air yang cukup antara 8 sampai 12 gelas per hari, sekitar 2500 cc. Kemudian hindari minum minuman yang beralkohol, minum obat sesuai aturan, dan hindari lingkungan yang tercemar zat kimia. Olahraga secara teratur dan kontrol kesehatan setiap 6 bulan sekali. Nah, itu kalau belum sakit. Tapi kalau sudah sakit harus rutin. Obat masih untuk 1 hari, 2 hari itu silahkan, itu harus kontrol. Penata laksanaan gagal ginjal kronis adalah dengan dialisis. Dialisis dapat dilakukan untuk mencegah komplikasi gagal ginjal kronis seperti hiperkalemia, perikarditis, dan kejang. Nah, cairan protein dan natrium ini apabila bisa didialisis ini dapat dikonsumsi secara bebas sehingga bisa menghilangkan kecenderungan perdarahan dan membantu penyembuhan luka. Dialisis yang kedua adalah dialisis peritoneal, yaitu untuk pasien anak-anak dan orang tua umur lebih dari 65 tahun. Pasien-pasien yang telah menderita penyakit sistem kardiovaskuler, pasien yang cenderung akan mengalami perdarahan. Dialisis peritoneal itu juga diindikasikan pada pasien yang kesulitan dipasang avesan. Indikasi peritoneal dialisis yang lain adalah untuk pasien dengan stroke, pasien dengan gagal ginjal terminal, dengan residual urin masih cukup, dan pasien nefropatik diabetik disertai dengan komorbid dan komortaliti. Nah, untuk penanganan hiperkalemi, ini adalah kondisi yang paling mengancam jiwa pada orang dengan gagal ginjal, maka akan dipantau dengan pemeriksaan kadar elektrolit, EKG, dan juga diberikan ion pengganti resin secara oral ataupun dengan retensi enema. Bapak, Ibu, untuk mempertahankan keseimbangan cairan itu didasarkan pada berat badan. Berat badan harian diukur dengan
tekanan vena sentral, kemudian konsentrasi urin, serum, cairan yang hilang, tekanan darah, dan status klinis. Kemudian masukkan dana luaran oral, parenteral dari urin, drainase lambung, feses, drainase luka, dan perspirasi dihitung dengan menggunakan dasar terapi pengganti cairan. Penata laksanaan gagal ginjal selanjutnya adalah melalui transplantasi ginjal. Transplantasi ini yaitu mencangkok ginjal. Ginjal yang digunakan berasal dari orang yang sehat didonorkan kepada pasien yang menderita gagal ginjal sebagai pengganti ginjalnya yang sudah tidak berfungsi lagi. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Bapak, Ibu? Mengerti, Suster? Kalau begitu, pertama saya mau bertanya pada Bu Nadila ya, apa pengertian dari gagal ginjal kronis, Bu? Pengertian penyakit ginjal kronik atau chronic kidney disease atau CKD adalah proses patofisiologi dengan etiologi yang beragam, di mana ginjal mengalami penurunan fungsi secara lambat, progresif, dan irreversibel, di mana kemampuan tubuh gagal dalam mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit, sehingga menyebabkan terjadinya uremia atau azotemia. Bagus Ibu jawabannya. Selanjutnya saya akan bertanya pada Bu Rini ya, apa penyebab gagal ginjal kronis? Penyebab GGK itu ada beberapa hal. Di antaranya ada penyumbatan saluran kemih, kerusakan pembuluh darah, terus juga bisa akibat diabetes atau penyakit kencing manis. Bisa juga dari tekanan darah tinggi. Terus bisa juga dari bekas luka pada jaringan. Terus bisa juga dari trauma besar pada ginjal. Begitu, Suster. Benar sekali Bu. Selanjutnya saya bertanya kepada Pak Toto nih, apa tanda dan gejala dari gagal ginjal kronis? Ini loh Mbak, kayak kulit saya kulit kering, gatal-gatal, terus rambut saya juga menipis sus. Iya benar Pak Toto, tapi ditambah dengan yang tadi telah saya sebutkan ya, seperti tanda dan gejala di paru-paru, yaitu pernapasan lebih cepat dan juga tidak teratur. Nah, untuk sistem pencernaannya ini bisa saja tidak nafsu makan, napas bau tak sedap, kemudian untuk sistem syaraf, badannya terasa lemah dan juga letih, sulit konsentrasi. Nah, untuk otot dan tulang ini kram otot, bisa juga terjadinya patah tulang. Baik, selanjutnya saya bertanya pada Bu Rini lagi ya. Nah, apa pencegahan dan penanganan dari gagal ginjal kronis, Bu? Pencegahan dan penanganan pasien dengan GGK. Yang pertama, konsumsi air minum yang cukup dalam sehari 8-12 gelas. Kalau dihitung dalam mililiter kurang lebih 2500 ml. Kemudian yang kedua, hindari minuman beralkohol. Yang ketiga, minum obat sesuai dengan aturan. Yang keempat, hindari lingkungan yang tercemar kimia. Kemudian yang kelima, olahraga yang teratur. Dan yang terakhir adalah kontrol kesehatan 6 bulan sekali. Begitu, Suster. Tepat sekali jawabannya Bu Rini. Nah, pertanyaan terakhir ini buat Bu Nadila. Bagaimana Bu penata laksanaan dari gagal ginjal kronis? Penata laksanaan dialisis dapat dilakukan untuk mencegah komplikasi gagal ginjal kronis yang serius seperti hiperkalemia, perikarditis, dan kejang. Perikarditis memperbaiki abnormalitas biokimia, menyebabkan cairan protein dan natrium dapat dikonsumsi secara bebas, menghilangkan kecenderungan perdarahan, dan membantu penyembuhan luka. Yang kedua, dialisis peritoneal atau DP indikasi medik CAPD, yaitu pasien anak-anak dan orang tua atau umur lebih dari 65 tahun.
pasien-pasien yang telah menderita penyakit sistem kardiovaskuler, pasien-pasien yang cenderung akan mengalami perdarahan bila dilakukan hemodialisis, kesulitan pembuatan AV sunting pasien dengan stroke, pasien gagal ginjal terminal dengan residual urin masih cukup, dan pasien nefropatri diabetik disertai komorbiditi dan komortaliti. Yang ketiga, penanganan hiperkalemia. Hiperkalemia merupakan kondisi yang paling mengancam jiwa pada gangguan ini. Oleh karena itu, pasien dipantau akan adanya hiperkalemia melalui serangkaian pemeriksaan kadar elektrolit serum atau nilai kalium lebih dari 5,5 mili equilibrium per liter. Perubahan EKG atau tinggi puncak gelombang T rendah atau sangat tinggi, dan perubahan status klinis. Peningkatan kadar kalium dapat dikurangi dengan pemberian ion pengganti resin atau natrium polistiren sulfanat secara oral maupun melalui retensi enema. Yang keempat, mempertahankan keseimbangan cairan didasarkan pada berat badan harian, pengukuran tekanan vena sentral, konsentrasi urin dan serum, cairan yang hilang, tekanan darah, dan status klinis pasien. Masukan dan haluaran oral dan parenteral dari urin, drainase lambung, feses, drainase luka, dan respirasi dihitung dan digunakan sebagai dasar untuk terapi penggantian cairan. Yang kelima yaitu transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal yaitu mencangkok ginjal. Ginjal yang digunakan berasal dari orang yang sehat didonorkan kepada penderita. Ginjal cangkokan ini yang akan menggantikan fungsi. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya. Semoga sedikit ilmu ini bisa berguna buat Bapak Ibu semua. Sehat selalu ya Bapak dan Ibu. Terima kasih, Suster.